Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua sambil nunggu kereta di sebuah desa kecil ini. Gua ingin memberikan prediksi perkiraan sementara ya. Ini akan seperti apa Victor Gyökeres. Dikabarkan dari Christopher Michel bahwa Manchester United ini sudah ada kontak dengan Victor Gyökeres. Sang striker memberikan tanda kalau dia ini oke ya melakukan transfer walaupun tanpa Champions League, artinya pindah ke klub walaupun tanpa Champions League. Dan Manchester United dinilai masih memiliki peluang. Dari record Portugal ini menginformasikan sang pemain memberi informasi ke Sporting kalau sang pemain ini tanpa peluang ya, ataupun dia sudah mendeklarasikan tidak akan pernah bermain untuk klub tersebut. Dan ini dia melakukan semacam kayak demonstrasi ya, ataupun mogok bermain dan tidak akan ikut di pre-season. Hubungan antara klub dan pemain ini sudah hancur dan disebutkan Manchester United serta Arsenal ini masih tertarik untuk mendatangkan striker ini. Dan kabar terbaru ini dari SHM UE atau yakni media di Uni Emirat Arab mengutip Federico Varandas, presiden dari Sporting, mengatakan ancaman, blackmail, dan juga serangan ini tidak akan berhasil terhadap saya. Saya bisa mengkonfirmasi kalau Gyökeres tidak akan meninggalkan klub dengan angka 60 juta tambah 10 arounds. Jadi total 70 juta ini tidak akan dilepas. Saya tidak pernah menjanjikan hal ini. Dan permainan yang dilakukan oleh agen dari sang pemain ini hanya akan membuat situasi bertambah buruk. Wow, ini situasi menurut gua sekarang tambah panas ya antara Sporting dan juga Gyökeres. Ya, sang pemain nampak ingin meninggalkan Sporting dan strategi yang diambil menurut gua strategi yang sangat beresiko. Kenapa? Sang pemain ini masih ada kontrak sampai dengan tahun 2028 ini. Menurut yang gua baca ya, dia ini masih memiliki kontrak. Sebentar, gua ingin, iya benar, sampai dengan 2028 masih ada 3 tahun lagi Victor Gyökeres ini berada di Manchester United. Dan menurut gua ya ini sangat beresiko. Kita lihat misalnya dengan Victor Osimhen yang menghancurkan hubungan dengan Napoli supaya dia bisa keluar, tapi justru nasibnya terkatung-katung ya kan. Sampai dengan saat ini dia masih sebagai pemain Napoli, tapi Napoli sudah selesai dengan Osimhen. Osimhen pun juga demikian. Victor Gyökeres nampaknya menurut gua menuju ke titik yang sama. Artinya hubungan antara keduanya ini sudah selesai, tapi masa depan masih sangat bergantung. Nah, kira-kira bagaimana kemungkinan Gyökeres akan di mana dia bermain setelah musim panas nanti? Menurut gua, nomor 1, dia tidak akan bermain di Sporting. Dia tidak akan kembali lagi ke Sporting. Lalu, apakah dia akan bermain di Manchester United ataupun di klub lain? Itu merupakan kemungkinan yang lebih konkret saat ini. Artinya bermain di luar Sporting ya. Apakah sekarang Manchester United memiliki peluang untuk mendatangkan Gyökeres? Menurut gua seperti ini. Nomor 1, jelas, sekarang yang menjadi alasan utama yaitu adalah uang. Disebutkan tadi angka 70 juta tidak akan dilepas. Ada release clause senilai 100 juta ya, release clause senilai 100 juta yang kalau ada klub menebus maka jelas mereka akan mendapatkan Victor Gyökeres karena ini yang tertulis secara sah di kontrak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tidak ada klub yang membayar lebih dari 70 juta euro atau menebus 100 juta euro release clause, bagaimana nasib dari Gyökeres? Ini yang menarik. Menurut gua situasinya akan hampir sama dengan Victor Osimhen. Dan gua justru melihat ini merupakan peluang bagi Manchester United untuk bisa mengambil Victor Gyökeres. Tapi mohon maaf, ada kereta. Bentar. Tapi, gue lanjutkan ya, tapi tidak secara permanen. Justru Manchester United bisa mendatangkan dengan pinjaman. Tentu saja akan ada biaya yang dibayarkan, lalu juga gaji
yang harus ditanggung. Tapi sang pemain tidak menjadi pemain Manchester United seutuhnya. Ini menurut gue yang akan menjadi hal yang menarik untuk dinantikan. Kenapa? Nomor satu, peluang mendatangkan ada, tapi tidak secara permanen. Dan apakah ini juga merupakan kondisi ataupun situasi yang diakses, yang dianalisa oleh manajemen Manchester United? Karena selama ini yang dibahas ya bahwa Manchester United tidak ingin misalnya merekrut pemain dengan usia lebih dari 26 tahun. Sekarang Victor Gyökeres sudah 27, 28 ya kan. Lalu juga tidak ingin mengeluarkan biaya ya atau angka transfer yang terlalu besar, apalagi dengan kemungkinan menurun. Nah, ini kan tidak dengan mentransfer, tapi dengan meminjam. Kalau menurut gue, justru ini adalah kesempatan yang perfect bagi Manchester United. Mereka tidak perlu berinvestasi besar untuk mendatangkan striker yang premium ya, untuk memperbaiki situasi lini depan Manchester United secara permanen, apalagi untuk pemain yang berusia di 27 tahun ke atas. Tapi secara instan, secara cepat menurut gua ya, Manchester United bisa mendapatkan reaksi berupa kualitas yang lebih baik untuk musim depan. Dan juga menurut gua ya, kemungkinan bahwa Manchester United tidak perlu merekrut striker tambahan, artinya Rasmus Højlund tetap berada di Manchester United, lalu juga Joshua Zirkzee berada di Manchester United. Ini merupakan hal yang terbuka karena ada satu tambahan, tapi tidak dengan angka yang cukup tinggi, katakanlah seperti itu. Dan Manchester United bisa mendapatkan atau di skuadnya ya bisa ada 2 atau bahkan 3 striker. Dan menurut gua ini merupakan keadaan yang oke, keadaan yang ideal untuk mengarungi musim depan. Jadi dengan adanya saga ataupun juga drama pertikaian, katakanlah seperti itu ya, antara Victor Gyökeres dengan Sporting, Manchester United justru menurut gue bisa mengambil keuntungan. Nah, saat ini kapan kira-kira kalaupun itu terjadi, peminjaman ini terjadi, analisa gue mengatakan tidak akan cepat, tidak akan dalam waktu cepat. Sporting akan menahan, Gyökeres juga akan mencari jalan keluar, tapi hubungannya sudah selesai dengan Sporting ya, dan bukan tidak mungkin akan ada titik-titik yang dipersulit, katakanlah seperti itu, oleh klub. Menurut perkiraan gue, di bulan Juni nampaknya sulit akan ada pergerakan ini, paling cepat di bulan Juli. Nah, kalau melihat preseason Manchester United baru akan dimulai di pertengahan Juli, ya menurut gue ini juga bukan merupakan hal yang terlalu mengganggu ya. Yang gue harapkan paling tidak sebelum akhir Juli, saga transfer ini sudah bisa selesai dengan kepastian ya sang pemain bisa hadir walaupun dengan status pinjaman. Ini perkiraan gue. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.